Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, balik kita akan bahas seputaran Bitcoin, dan seperti biasa kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 982 billion dollar atau naik sekitar 0,79%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.800-an, Ethereum 1.577, BNB 278, Cardano 0,49, XRP 0,33, Solana 32, dan Polkadot ada di urutan ke-10 dengan harga 7,58 dolar, menggeser Dogecoin ke urutan ke-11. So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan hijau, kenaikannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 3%. Top performernya adalah Polkadot guys, dengan kenaikan 3,72% ke 7,58 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Untuk video hari ini kita nggak bakalan ngelihat berita dan data, tapi kita bakalan langsung masuk aja ke chart. Oke, yang pertama saya pengen mulai dari dolar index terlebih dahulu guys. Oke, kita sudah di hari Senin lagi, otomatis dolar index sudah kembali bergerak. So far tentunya kita masih melihat dolar index terus mengalami penguatan, bahkan sudah break lagi di atas angka 110 guys. Cuman ini masih belum mengubah fakta bahwa kita masih terlihat membentuk semacam rising wedge. Oke, ini sudah pernah kita bahas di video beberapa hari yang lalu. Terlebih lagi kalau misalnya kalian perhatikan, memang ada beberapa indikasi baik di daily chart maupun weekly chart yang menunjukkan bahwa kita udah mendapatkan semacam bearish divergence. Mungkin kalau misalnya kalian lihat di daily chart itu jauh lebih jelas, dimana kita constantly membuat higher high, tapi di indikatornya kita terus membentuk lower high. Oke, itu menunjukkan bahwa push ke sini itu lebih lemah daripada yang ini, dan push terakhir ini juga lebih lemah daripada push yang terakhir terjadi di sini. Jadi itu adalah sedikit banyak yang bisa kita lihat dari daily chart dan 4-hour chart. Nah, kalau kita zoom in ke 1-hour chart, tentunya untuk sementara belum ada bukti-bukti gitu ya, bahwa para bears sudah akan start untuk mendominasi lagi. Untuk sementara terlihat masih cukup bullish gitu ya. Tapi dengan adanya indikasi bearish divergence daily chart, saya masih beranggapan bahwa harusnya dolar index tidak lama lagi akan mendapatkan semacam koreksi. Terlebih lagi memang ada pattern rising wedge di sini tercipta. Nah, tentunya ini akan terinvalidasi apabila memang kita breakout di atas upper trend line-nya ya guys. Kalau kita ternyata mampu break di atas area ini, ya kemungkinan besar kita bakalan melihat dolar index terus menguat menuju ke kemungkinan area 112 dolar. Oke. Tapi kalau ternyata kita kembali nge-respect upper trend line-nya di sini dan kemudian mendapatkan rejection, ini adalah pertanda yang baik menurut saya, dan kemungkinan besar kita akan mendapatkan semacam koreksi di US dollar index yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pergerakan harga kripto. Terlebih lagi kalau misalnya kita lihat dari stock market US, kita sekarang cenderung berada di area major support, terlebih di S&P 500 ya guys. Kita berada persis di area yang sebelumnya kita mendapatkan bounce yang lumayan sebenarnya, sekitar 2,7%, dan kali ini kita kembali ke area tersebut. Yang nggak pengen kita lihat tentunya adalah para bears beberapa hari mendatang mampu push di bawah area di sini. Kalau kita closing daily candle di bawah area yang saya highlight ini, tentunya ini akan sangat mengkhawatirkan gitu ya, karena kita tahu bahwa sampai sekarang Bitcoin masih sedikit banyak sangat berkorelasi dengan pergerakan stock market di US. Nah, kalau misalnya kita juga manfaatkan trendline, mungkin bisa kita lihat bahwa kita juga sekarang mendekati area trendline-nya di sini. Jadi, kalau misalnya kita mampu breakdown di bawah area di sini, maka dua hal yang terjadi. Pertama, kita breakdown dari area major support, dan juga kita breakdown dari trendline-nya. Dan itu bukan pemandangan yang bagus sepertinya guys. Dan kita kemungkinan besar bahkan at least nge-retest area low di sini. Oke. Atau bahkan kita akan membuat lower low baru. Kalau ini yang terjadi, maka kemungkinan besar kripto dan khususnya Bitcoin juga kemungkinan akan melakukan hal yang sama. Seperti itu ya. Dan sebelum kita masuk ke chartnya Bitcoin guys, untuk kalian yang masih mencari exchange untuk melakukan diversifikasi aset, BingX mungkin bisa menjadi salah satu pilihannya. Kemarin saya lihat minat kalian lumayan banyak ketika mengetahui memang di BingX itu ternyata bisa trading
selain kripto, guys. Kalau misalnya kalian pengen trading forex, pengen trading emas, pengen trading indeks, itu semuanya bisa di sini. Jadi nggak hanya kripto, kalian juga bisa manfaatkan kalau misalnya ada setup di aset kelas lainnya. Ini adalah salah satu kelebihan di BingX yang mungkin akan jarang kalian temukan di exchange lainnya. Selain itu juga tentunya kalian di sini bisa memanfaatkan berbagai fitur yang ditawarkan seperti copy trading, grid trading, kalian juga bisa trading spot, dan lain sebagainya. Kalaupun kalian mendaftar dengan link yang saya sediakan di kolom description box di bawah, kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 6 jutaan rupiah. Jadi tunggu apa lagi kalau misalnya kalian baru mempunyai 1 atau 2 exchange, tidak ada salahnya kalian lakukan diversifikasi aset lagi ke salah satu exchange lainnya, dan BingX mungkin bisa menjadi salah satu yang kalian consider, dan kalian bisa langsung aja daftar dengan link yang ada di kolom description box di bawah. Oke, sekarang kita langsung lanjutkan aja ke chartnya Bitcoin, guys. Sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan secara price action dalam beberapa hari terakhir cenderung volume itu sangat kecil ya guys. Kecil banget. Jadi sebenarnya agak sulit untuk saya melakukan update yang berbeda dengan beberapa hari sebelumnya karena toh harganya tidak bergerak. Cuman kalau kita pure melihat secara price actionnya ada beberapa hal yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya guys. Pertama, tentunya volume sangat kecil gitu ya. Yang kedua, kita sudah melihat ada percobaan keempat kali gitu ya untuk breakdown di bawah area yang saya highlight di sini. Nah, kalau misalnya kalian tahu, banyak orang mengatakan bahwa semakin sering sebuah support itu dites, maka kemungkinan untuk di break itu juga semakin besar. Sebaliknya, semakin sering juga area resistance itu dites, itu juga semakin besar kemungkinannya itu bakalan di break. Oke, jadi semakin sering dites di sini, maka supportnya cenderung akan melemah. Lalu logikanya kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau misalnya kita lihat, perhatikan secara price action, logikanya saja guys. Pertama kali kita menyentuh ke area di sini, kita mendapatkan push yang lumayan nih guys. Oke, kalau kita ukur secara persentase, maka kita akan mendapatkan angka sebesar 5,37%. Jadi pertama kali kita retest area di sini, kita mendapatkan push 5,37%. Nah, kemudian kita kembali drop dan menyentuh area di sini lagi. Nah, kita juga mendapatkan buyers kembali step in. Tapi kali ini hanya mampu mendorong harga naik sebesar 4,76%. Namun ternyata sellers drop mendominasi lagi dan membuat harga drop kembali ke area supportnya. Buyers kembali masuk. Oke, jadi sampai di sini kita udah tahu bahwa memang ada buyers di sekitaran area di sini. Cuman kalau kalian perhatikan, untuk percobaan ketiga tidak lagi 4,76%, tapi udah sisa 4,39%. Alias yang kita ketahui secara fakta adalah untuk high di sini itu semakin rendah, guys. Oke, alias buyersnya semakin melemah. Di sini masih lumayan, di sini udah mulai melemah, di sini makin melemah, dan yang kali ini juga cenderung lebih lemah lagi. Logikanya adalah kalau misalnya kita terus-menerus nge-retest area di sini dan buyersnya sudah semakin sedikit gitu ya, karena mungkin sudah kehilangan tenaga, maka cenderung kemungkinan lebih besarnya adalah kita breakdown ke arah bawah. Oke, dan kemungkinan menuju ke area major support berikutnya yang tentunya bisa kalian lihat di daily chart di sekitaran area 19.300-an sampai 18.800-an. Yang sebenarnya juga yang saya lebih harapkan ya, kalau misalnya kita breakdown dulu ke area di sini sebelum kita mendapatkan bounce. Kenapa? Karena seperti yang sudah saya sampaikan juga, kalau misalnya kita drop di bawah area di sini dan saya mencari setup untuk long, maka dari sini secara risk and reward itu akan jauh lebih besar. Oke, dan itu adalah alasan utamanya kenapa saya lebih senang kalau misalnya ternyata kita breakdown dulu di area bawahnya. Tapi senario ini bakalan terinvalidasi apabila gitu ya, kita mungkin, saya juga udah pernah bahas ini beberapa kali sebelumnya. Kalau ternyata kita malah break di atas area yang saya highlight di sini juga, yang merupakan area resistance. Kalau kita mampu break di atas area tersebut, maka cenderung kita akan membuat pattern berikutnya yang udah kita pernah bahas juga, yaitu adalah cenderung inverse head and shoulder. Gitu ya, jadi ini tergantung nanti marketnya pengen ke arah mana. Kalau pure secara price action itu cenderung ya agak sedikit bearish gitu ya, karena kita melihat buying pressure-nya semakin lama semakin kecil. Tapi ini juga bisa jadi karena pengaruh volume yang sangat kecil guys. Jadi mungkin untuk pergerakan 1-2 hari belakangan kita nggak bisa terlalu jadikan patokan ya. Mungkin kita baru bisa lihat lagi ada pergerakan yang lumayan signifikan dalam 1-2 hari ke depan. Jadi ya untuk sementara saya sarankan wait and see terlebih dahulu guys, jangan memaksakan setup ketika lagi nggak ada gitu ya. Jadi relax saja, kita tunggu saja
market kira-kira pengen kasih kita clue berikutnya apa. Nanti kalau sudah lebih jelas patternnya, sudah lebih jelas arahnya, baru kita cari setup berikutnya. So, saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.